kita semua diberkati Tuhan, kita semua dilimpahi Tuhan. Tangan Tuhan selalu menolong kita, selalu menopang setiap kita yang percaya kepadanya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita menyembah Dia, kita memuji namanya, kita naikkan syukur kepada Dia, Juru Selamat kita, Tuhan Allah yang hidup, yang selalu beserta kita semua. Nah, sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat hari ini Bapa, karena anugerah-Mu Tuhan begitu nyata bagi setiap kami, karena cinta kasih-Mu Tuhan begitu besar bagi setiap kami Tuhan, hingga Engkau Tuhan saat ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan, keselamatan, damai sejahtera Tuhan, dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu Tuhan yang begitu nyata di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa kami Bapa. Kami bersyukur dan kami bersyukur, kami berterima kasih buat cinta-Mu Tuhan yang begitu besar. Saat ini kami ada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap kerinduan kami Tuhan, hati kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Yesus. Terimalah segenap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, firman-Mu ya dan amin. Kami nyatakan diri kami kepadamu Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu atas setiap kami, agar nama-Mu ditinggikan atas setiap kami Yesus. Kami saat ini Tuhan datang kepadamu, dan kami siap memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang kepadamu Yesus. Lihat hati kami Tuhan, lihat hatiku,
yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, kami datang kepadamu, ya Tuhan, ya Tuhan aku. Kami bawa setiap hati kami, kerinduan kami, kami naikkan padamu. Haleluya, Yesus, ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik bagi kami semua. Kau Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami Tuhan hanya kepadamu. Kami naikkan syukur. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan membawa hati kami kepadamu. Terima Tuhan, terima setiap pujian penyembahan kami. Yesus, ku berterima kasih. Oh Yesus, oh kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami kepadamu. Oh Yesusku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Oh Yesus, ku puji-Mu, ku sembah-Mu. Oh Yesus,
sediakan bagi kami. Berkat-berkat Tuhan begitu baru, selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan. Dan kami mau berjuang Tuhan sampai Engkau mendapati kami. Setiap kami setia kepadamu Tuhan. Yes, Tuhan. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku pujian penyembahan kami Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Dan kami siap memuji-Mu lebih lagi, memuliakan, bersuka cita oleh karena nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.
Tuhan Yesus kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Hebatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan betapa hebat. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan lebih lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan, Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, bahwa setiap hati kita mendengarkan firman Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
skalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku untuk menyembahmu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan segenap hati, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Dan segenap hati kamu katakan, terawal dan terakhir, pencipta skalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan dengan segenap hatimu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan, bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu Tuhan, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan dengan segenap hatimu, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami datang padamu Tuhan,
dan segenap kerinduan kami Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai setiap hamba-Mu Tuhan, Mr. Paulus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami saat ini dibukakan Tuhan, mata kami, telinga kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih urapi setiap kami Tuhan. Turun Tuhan Yesus, turun atas setiap kami kuasa Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu. Kami mau mendengarkan, kami mau siap Tuhan dengar firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang kedua di bulan Oktober. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Badai apapun di depan kita, bersama Yesus kita dapat melewatinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau menuntun kami, Engkau menuntun dan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi semua anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, kekuatan, kesehatan, dan juga penghiburan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Oktober dengan seri khotbah burung-burung. Burung-burung diciptakan Tuhan pada hari yang kelima, di mana burung-burung dengan kodrat ciptaan terbang dengan indah, dengan sayapnya, dengan berbagai jenis macam burung yang ada. Kita bersyukur dengan apa yang ada, ciptaan Tuhan, sehingga manusia ingat kepada Sang Pencipta yang begitu luar biasa, kreatif, yang sanggup memelihara burung-burung di langit. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, yang dikasihinya, yang telah ditebus oleh darahnya, kita tentu dipeliharanya. Ketika kita memandang burung-burung di langit, kita sadari bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung yang ada. Pada minggu yang kedua ini, kita akan melihat contoh burung yang disebut di dalam Alkitab, di mana kita akan belajar dari apa yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman. Dengan judul Suara Pengembala, Laksana Raja Wali. Laksana Raja Wali. Kita lihat bahwa burung Raja Wali diberikan gambaran bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ini adalah kodrat ciptaan Tuhan, Raja Wali dengan mata pandangan yang begitu jelas, tajam, dengan ketinggian dia terbang tinggi, dengan kekuatan sayapnya, menggambarkan sebuah kemegahan, yaitu sayap yang kuat untuk terbang menghadapi badai-badai yang ada. Laksana Raja Wali, begitu pula sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita akan lihat di ayat teks utama di dalam Suara Penggembalaan hari ini, Ulangan pasal 32 ayat 10 dan 11. Ulangan pasal 32 ayat 10 dan 11. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara.
dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan, dipilih Tuhan, maupun di tengah-tengah apa yang ada, bangsa-bangsa yang ada. Tapi bangsa Israel sudah diberikan kodrat, di mana pilihan bangsa, pilihan Tuhan. Kita bersyukur sekalipun kita bukan bangsa Israel secara darah dan daging, namun orang-orang yang percaya pada Yesus adalah Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, adalah Israel rohani. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita dilindunginya, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya, bagaikan sebagai biji matanya. Tentunya biji mata kita jaga begitu hati-hati dengan apa yang masuk di biji mata kita, menyentuh biji mata kita, mengganggu biji mata kita. Tentulah kita akan berurusan dengan hal-hal yang mengganggu biji mata kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat menjaga, melindungi kita. Dia sayang pada umatnya karena kita adalah biji mata Tuhan. Apapun keberadaan yang kita hadapi hari-hari ini, kesulitan-kesulitan, baik hal ekonomi maupun juga kesehatan yang mengganggu, maupun kesedihan, maupun gangguan dalam hal-hal hubungan, konflik yang ada, namun yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadikan kita laksana Raja Wali. Kita terbang tinggi, kita dengan kekuatan sayapnya, Tuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat bahwa bangsa Israel dalam kondisi situasi mereka ada di Mesir, Tuhan juga mengutus hambanya Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan mereka melewati Laut Teberau yang terbelah dua, bahkan mereka sudah keluar dari Laut Teberau, mereka melewati yaitu padang gurun. Mereka berputar di padang gurun sekian lama dalam masa 40 tahun. Tuhan mau menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Dia yang menyatakan dirinya, yang memelihara umat kesayangannya. Saudara dan saya adalah umat kesayangan Tuhan, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia memanggil kita anak-anaknya. Dia pelihara, Dia menjaga kita, dan kita akan lihat di ayat 11, di mana ayat utama kita di ayat 11 ini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kita akan baca sekali lagi, dan ini menjadi ayat teks utama kita, ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kebenaran ini kepada kita. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, di mana kita adalah kodrat yang Tuhan nyatakan supaya kita bisa terbang bebas, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Menghadapi badai kita tidak takut, malahan angin yang datang membuat sayap itu semakin dikepakkan, membumbung tinggi bagaikan Raja Wali. Sebelum seekor burung Raja Wali yang muda bisa terbang tinggi, Raja Wali, yaitu Mama Eagle, Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kadangkala dalam kehidupan kita, goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaikan Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Satu hal, tujuannya supaya burung Raja Wali tersebut yang muda dapat terbang, belajar terbang, belajar dengan kekuatan sayapnya menghadapi angin yang ada aerodinamik yang ada, membuat dia bisa terbang tinggi. Dan tentunya seekor burung Raja Wali muda
ketika dia belajar terbang, tidak sekali dia terbang langsung bisa. Tentunya berulang-ulang dan banyak kali dia juga jatuh. Namun Raja Wali dewasa, dialah yang mengangkat, yaitu Raja Wali muda ini. Dalam kondisi situasi yang ada, kita belajar terbang tinggi, namun seringkali kita juga gagal. Seringkali kita juga jatuh dalam terpuruk kita. Namun ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia yang menuntun saudara dan saya. Dia membimbing, menuntun dengan kepak sayapnya. Dia melayang-layang di atas anak-anaknya. Kita adalah miliknya, kepunyanya. Dia juga mengembangkan sayapnya, melindungi kita dengan sayapnya yang kuat, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Sungguh indah gambaran ini. Gambaran alam semesta, alam ciptaan Tuhan, memberikan kita sebuah kebenaran firman, kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita, ciptaannya Tuhan, yang mulia menurut gambar rupa Allah. Kita melihat Raja Wali. Burung Raja Wali menggambarkan yang kuat, menggambarkan pandangan yang tajam. Kita melihat video-video burung Raja Wali begitu indahnya, di mana dari ketinggian yang tinggi dia terbang dan dia menangkap mangsanya dan sebagainya, begitu luar biasa, dengan sayap yang indah berterbangan. Kita lihat sebelumnya di Keluaran 19 ayat 4, bagaimana Tuhan nyatakan dirinya, dia mendukung kita di atas sayap Raja Wali. Kita lihat di ayat 4, di mana bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan mereka ada di padang gurun, dan Musa ada mengalami perjumpaan yaitu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kita lihat di ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan itu menolong kita selalu tepat pada waktunya. Dia mendukung kita di atas sayap Raja Wali sehingga kita terbang bersama dia. Bersama Yesus kita dapat melewatinya. Bersama Yesus kita dapat mengatasi masalah apapun. Yesus tak lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi, sesulit-sulit apapun, ada jalan keluar. Tidak ada masalah terlalu besar, tidak ada masalah terlalu kecil di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang besar dan peduli atas kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya. Dia yang mendukung kita. Kalau bangsa Israel mereka keluar dari Mesir, itu pun karena pertolongan Tuhan. Dia yang membawa mereka, yaitu terbang di atas sayap Raja Wali, eagle's wings, membawa kita kepada dia. Bahwa tujuan dari semua yang terjadi hendaklah membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa kita mata hati tertuju kepada Yesus, pengharapan kita yang hidup, penolong kita yang setia, dan dia selalu ada bagi kita. Seringkali kita melihat ke kanan ke kiri untuk pertolongan, tapi ternyata kekecewaan yang kita alami. Namun biarlah kita pandang kepada Yesus Kristus Tuhan, pengharapan yang hidup. Dia membawa kita di atas sayap Raja Wali, membawa kita kepadanya, kepada pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan kita kekuatan, membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita dalam perjalanan mengiring Yesus, kita naik terbang laksana Raja Wali. Apa yang terjadi dalam hidup kita, goncangan-goncangan apapun, jangan kita kecil hati, jangan kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Namun ingat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kalau apa yang musuh rancangkan adalah yaitu kecelakaan, namun Tuhan merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia mengubah kondisi minus menjadi plus. Dia mengubah cara pandang kita. Mental kita adalah mental pemenang. Orang bisa berbuat salah ataupun curang terhadap kita, namun kita sebagai anak Tuhan, kita belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar terbang tinggi bagai Raja Wali.
yaitu berarti kita mengatasi masalah itu dengan sikap, yaitu lebih dari pemenang. Kita bukan korban dari permasalahan, tapi kita adalah pemenang, lebih dari pemenang, untuk menghadapi hari ini, menghadapi hari esok. Kadangkala apa yang terjadi memang sangat menyedihkan, mengecewakan, sangat terpuruk. Namun apabila kita dekat dengan Tuhan, maka kita tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena untuk apa kita khawatir hari? Hidup kita hanya di dalam tangan Bapa di surga. Dia yang pelihara, Dia yang menolong kita, Dia membawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita lihat di ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara terkasih, kita lihat sekeliling kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, Bapa kita kaya. Dia yang mempunyai semua ciptaan adalah miliknya. Dia yang dapat memerintah maupun berkat kepada alamat kita. Dia tahu alamat kita. Dia tahu segalanya. Dia sanggup memelihara hidup kita. Bagian kita adalah mempercayainya. Bagian kita adalah berdoa dan melangkah dan hidupi iman, yaitu firman-firman yang Tuhan berikan. Rema, tuntunan Tuhan dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan kaya dengan janji-janji Tuhan. Nah, ketika kita belajar menanti-nantikan Tuhan, maka ada kekuatan baru. Seperti janji firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu bukan artinya pasif, tapi kita belajar mendengarkan suaranya, mendengar tuntunannya, bahkan mendengar nasihat teguran tuntunannya. Apabila ada jalan kita yang serong, jalan kita yang keliru, kita diluruskan, berada di dalam jalannya Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, kita perhatikan firman Tuhan dengan seksama, firman rema yang memang khusus untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi. Seringkali kita berdialog ataupun berkonseling, meminta masukan dari sesama kita. Hal tersebut itu sangat baik, namun alangkah baiknya kalau kita mau mencari wajah Tuhan. Secara pribadi kita mau duduk diam seperti Maria mendengarkan suaranya. Maka Tuhan nyatakan kuasanya lewat firman-Nya, lewat nasihat, konselor, hamba-hamba Tuhan, kakak rohani, bahkan alam sekitar kita. Tuhan akan memberikan jawaban buat kita. Seperti contoh, suara pengembala minggu yang lalu, pandanglah burung-burung di langit. Ketika kita memandang sekitar kita, kita melihat burung-burung di langit, kita teringat firman Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup pelihara burung-burung tersebut yang tidak menanam, tidak mengumpulkan di lumbungnya, namun Tuhan memelihara. Mereka memilih di mana mereka akan makan, di pohon yang mana mereka akan mencari buah ataupun benih ataupun apa saja tanaman yang mereka dapat mengambil makanan. Bapa di surga sudah pelihara. Apalagi kita, makhluk yang mulia, Tuhan berikan kepintaran, kebijaksanaan, hikmat, dan juga kekuatan untuk bekerja, untuk melakukan bagian kita. Kita yakin percaya Bapa pelihara kita. Kita dengarkan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, maupun kita adalah harta kesayangannya. Di antara segala bangsa, sebab Dia adalah empunya seluruh bumi. Ayat 6, Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Imamat kerajaan ini, masih ingat saudara terkasih, bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah yang Musa dapatkan dari Tuhan, dan ini pula yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan saat ini kita dengar firman Tuhan yang sama diberikan kepada kita. Hendaknya kita meresponi firman Tuhan ini, sungguh-sungguh dengarkan, sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan,
Tuhan yang mendukung kita, membawa kita di atas kepak sayapnya. Kita sungguh bersyukur bahwa di dalam perjalanan kita tidak sendiri. Kadangkala di mana laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang, zona nyaman kita seringkali menghambat kita untuk bisa terbang tinggi. Zona nyaman yaitu sarang, di mana kita ada di musim kehidupan, ada di sarang tersebut. Namun kehidupan kita tidak selalu ada di sarang. Tuhan mau melatih kita, melatih umatnya supaya bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita lihat bahwa proses dalam perjalanan hidup, kejadian-kejadian yang ada, apa hikmatnya, apa faedahnya, apa tujuan Allah di balik semua yang terjadi ini. Jangan sia-siakan, karena Tuhan melatih umatnya supaya kita lebih dari pemenang. Zona nyaman kita, yaitu kita merasa kemampuan kita maupun pengalaman kita, semua zona itu Tuhan akan membawa kita keluar dari out of the box supaya kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dan kita lihat bahwa di dalam proses kehidupan ini sesungguhnya ada kuk yang Tuhan mau kita pikul, yaitu kuk dari Tuhan. Kuk dari Tuhan untuk membawa kita mencapai tujuan Allah. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan bahwa marilah yang letih lesu berbeban berat, datanglah padaku dan pikulah kuk daripadaku. Kuk dari Tuhan tujuannya supaya kita rendah hati. Tujuannya supaya kita hatinya lembut, bisa terima nasihat, teguran, tuntunan, nasihat firman Tuhan. Kuk yang dipasang supaya tujuan Allah digenapi dalam hidup kita. Jadi kuk itu sepertinya membatasi kita, sesungguhnya tidak. Kuk itu membawa kita terfokus, terarah, sehingga kita capai dengan tujuan maksimal yang Tuhan kehendaki. Burung Raja Wali tidak seperti burung-burung kecil lainnya yang terbang hanya di sekitar di daerah perumahan, tapi burung Raja Wali terbang tinggi semakin angin badai yang datang, ia tidak takut, tidak gentar. Kita sebagai anak-anak Tuhan dibagaikan Raja Wali yang Tuhan maksudkan supaya ketika pencobaan kehidupan yang ada, yang terjadi, sungguh kita mampu untuk menang, sungguh kita mampu untuk kalahkan, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Di dalam doa Bapa kami juga kita katakan, Tuhan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita yakin percaya perlindungan Tuhan sempurna sehingga kita diluputkan dari kejahatan apapun. Dia yang membawa kita, melepaskan kita dari segala pencobaan yang ada. Pencobaan itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, biar kita diluputkan, kita bebas dari itu. Karena kita dekat dengan Bapa di surga, kita tahu hati Tuhan, bahwa Ia ingin kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Izinkan Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dia yang melayang-layang di atas anak-anaknya, dia mengembangkan sayapnya. Kita lihat di Ratapan pasal 3 ayat 27. Ratapan pasal 3 ayat 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kita dilatih Tuhan supaya kita menjadi umat pemenang. Jadi di dalam masalah-masalah yang dihadapi, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Hendaknya kita rendahkan hati untuk belajar. Hendaknya kita rendahkan hati untuk dengar-dengaran, sehingga mata kita terbuka melihat kuasa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita dilatih untuk memikul kuk dari Tuhan, sehingga kita lemah lembut, yaitu hati kita terima tuntunan nasihat firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Masa depan yaitu penuh harapan. Kita lihat di Ayub pasal 39 ayat 30 sampai 32. Atas perintah Muka, Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ayat 31, ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa,
dari jauh matanya mengamat-amati, kita lihat bahwa Ayub di dalam proses kehidupannya sulit dan sangat sulit, terpuruk, kehilangan harta maupun keluarganya, begitu sulit, menderita, secara kesehatannya juga banyak yang dia alami. Dia berargumentasi, berdialog, berdiskusi, bahkan dia juga komplain kepada Tuhan. Apa yang dia hadapi ini, ya sepertinya tidak fair, ya tidak adil. Namun Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Ayub, karena Ayub adalah kebanggaan bagi Allah. Di mana kita lihat bahwa Ayub, Tuhan izinkan apa yang terjadi dalam hidupnya, memproses sehingga Ayub mengalami, dia melihat sendiri bahwa Tuhan itu baik adanya. Dahulu dia mendengar apa perkataan tentang Tuhan, namun pada saat itu dia mengalami pribadi, yaitu kehadiran Tuhan dalam proses hidupnya. Sehingga di ujung-ujung di Ayub pasal 39, 40 dan selanjutnya, sampai dia dipulihkan secara total dalam segala hal. Sungguh luar biasa. Kita membaca kitab Ayub mungkin menghabiskan hanya berapa waktu. Namun Ayub dalam menjalani kehidupannya tidak semudah kita membaca kitab Ayub. Begitu pula saudara yang menghadapi saat-saat yang sangat sulit hari-hari ini. Ingat, Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak melupakan Anda. Tuhan selalu ada bersamamu, menghibur, menguatkan, dan menyediakan segala keperluanmu. Di mana Ayub berdialog kepada Tuhan dan mencurahkan ketidakmengertiannya. Namun Tuhan memberikan dia pesan atas perintah muka Raja Wali terbang membubung, membuat sarang yang tempat tinggi. Tentu bukan. Tuhan yang mengatur kodrat ciptaan Tuhan, yaitu burung Raja Wali terbang membubung, membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dia tidak membuat sarang di lantai dasar ataupun di daratan, tapi dia di tempat yang tinggi. Itu ciri khas dari burung Raja Wali. Begitu pula kita belajar dari kebenaran Alkitab, bagaimana burung Raja Wali disiapkan untuk terbang tinggi. Dia diam bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Tuhan izinkan semua kehidupan ini yang terjadi, sehingga kita dapat terbang bagaikan Raja Wali. Jadi laksana Raja Wali membongkar semua yang masa lalu kita. Biarlah kita mau siap untuk tanggalkan itu semua. Semua kesakitan, luka, maupun dendam, kekecewaan. Tanggalkan semua itu, sehingga kita dapat terbang bagaikan Raja Wali. Izinkan Tuhan proses kehidupan kita. Ya, dalam perjalanan ini sering tantangan-tantangan yang belum pernah kita alami. Saat-saat ini kita alami. Jangan kecil hati, jangan tawar hati. Seru pada nama Yesus, pertolongan Tuhan. Maupun dalam hubungan sesama ada konflik, hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Karena di balik semua ini, Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita mengambil sikap rendahkan hati untuk belajar dengar-dengaran dan ikut dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan tiba di tujuan Allah. Kita lihat bagaimana Tuhan juga ingatkan pada Ayub. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Mata burung Raja Wali begitu tajam, dari kejauhan dia dapat melihat peluang, dia dapat melihat juga mangsa, dia dapat melihat badai yang akan datang. Tuhan memberikan mata yang baru kepada kita semua, supaya kita menembus awan-awan, menembus permasalahan yang kita hadapi di tengah-tengah gejolak yang ada, sehingga mata kita tertuju pada Yesus. Kita dapat menembus semua permasalahan yang dihadapi. Mata jasmani kita tidak dapat melihat, namun mata iman kita minta Tuhan, open the eyes of my heart. Bukalah mata hatiku, bukalah mata pikiranku, supaya aku dapat melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita semua. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus,
dari bangsa Israel, Tuhan pelihara mereka di padang gurun selama 40 tahun, tidak pernah kekurangan. Kita sebagai Israel rohani, kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita juga. Sekalipun kondisi yang sulit, dan kita tetap ada pembelaan Tuhan. Kita akan baca melanjut di ayat 11, Ulangan 32 ayat 11. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara terkasih, apakah saudara ingin terbang tinggi bagaikan Raja Wali? Izinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita, sehingga kita dapat meninggalkan zona nyaman kita, maupun juga dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang kita anggap itu benar. Tapi Tuhan memberikan kita kelepasan supaya kita dapat terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ingat minggu yang lalu suara pengembala, seekor burung yang ada di dalam sangkar, sebagus apapun sangkar tersebut, namun kalau dia ada dikurung dalam sangkar, maka dia tidak dapat bebas terbang tinggi. Saudara terkasih, kita semua supaya bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali, ya tidak dibatasi oleh semua sangkar yang ada, tapi biarkan kita diproses Tuhan supaya kita dapat terbang tinggi. Kita lihat di ayat terakhir Mazmur 103 ayat 5. Saudara bisa baca seluruh di Mazmur 103. Saya akan fokuskan di ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya yakin percaya ini bukan hanya faktor umur, tetapi sekalipun umur bertambah, namun Tuhan membaharui kita, ada kekuatan baru, dan kita dibaharui cara berpikir kita, sikap hati kita, sehingga kita dapat melihat ada jalan keluar, ada titik terang, secerca pengharapan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, membuat kita semakin hari berjalan makin kuat menghadap Allah di Sion. Ini waktunya bukan untuk undur, ini bukan waktunya untuk kita menjadi lemah, tapi inilah waktunya untuk kita bangkit, inilah waktunya untuk kita mendekatkan diri kepada Bapa di surga, inilah waktunya untuk kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, tidak menjauhkan diri. Inilah waktunya untuk kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, sesuai dengan profesi di mana kita berada. Hari-hari ini butuh kreativitas, mintalah. Tuhan yang mempunyai kreativitas memberikan kreativitas kepada saudara yang membutuhkannya. Baik juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan. Kita diberikan kepercayaan untuk melakukan bagian kita untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing, yaitu jiwa-jiwa keselamatan untuk tuayan yang besar ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, laksana Raja Wali, biarlah kita renungkan kembali bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Kehidupan kita yang kosong, hanya Dia yang bisa mengisinya. Jadi kita pandang di mana burung Raja Wali, saudara juga dapat mendownload, melihat di internet lebih lengkap lagi tentang berbagai fase dalam perjalanan seekor burung Raja Wali. Journey of Eagle. Perjalanannya tidak mudah, namun perjalanan seekor burung Raja Wali begitu indah, karena Tuhan membawa dia membubung tinggi dan lebih lagi menghadapi badai yang datang. Mari di masa-masa seperti ini kita kuatkan, teguhkan hati kita. Iman hanya di atas kebenaran firman Tuhan. Janji-janji manusia bisa meleset, tapi janji Tuhan tidak pernah meleset, tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Biarlah dalam kehidupan kami ada hal-hal yang perlu digoncangkan. Izinkan Tuhan untuk menggoncangkannya, membebaskan umat Tuhan, sehingga kami dapat terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Roh Kudus berkarya menolong anak-anak-Mu Tuhan,
di dalam kehidupan ini maupun masalah yang dihadapi, bahwa Yesus terlebih besar. Bersama Yesus kami dapat melewati semuanya. Kami dapat mengatasi semuanya, karena Engkau yang terlebih besar. Tolong kami Bapa, ingatkan pada kami semua bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Engkau membawa kami di bawah kepak sayap-Mu, di atas burung Raja Wali, terbang tinggi melewati masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau jadikan umat-Mu lebih dari pemenang dalam hal kesehatan, hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam studi anak-anak, pelayanan, apapun yang digumulkan. Engkau yang memberikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah badai yang datang tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami takut, tapi kami memandang kepada Engkau, kebesaran-Mu yang membawa kami melewati semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati semua keberadaan dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, dari suku demi suku, pulau demi pulau. Indonesia diberkati. Pakai kami anak-anak Tuhan berdoa dan memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri, berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.